Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Di video kali ini, saya ingin sharing cara membuat login dan juga logout pada aplikasi AppSheet kita. Nah, sebagai ilustrasi, di sini ada data home ya. Ada menu, user ID, pas, nama, dan sebagainya. Nah, di bagian nama, ketika Pak Afi memasukkan user ID dan juga passwordnya dengan benar, maka nanti akan muncul menu data siswa dan juga arsip ijazah. Nah, sedangkan Bima sebagai siswa ketika memasukkan user ID dan passwordnya secara benar, maka akan muncul data siswa. Jadi tujuannya memberikan hak akses kepada orang-orang tertentu ya. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Kita tarik data tadi di dalam aplikasi, atau misalnya teman-teman sudah membuat aplikasi, bisa langsung dimasukkan ke aplikasi tersebut ya. Ini saya coba buat baru. Oke, misalnya seperti ini. Nah, untuk nama ini bebas ya. Kemudian kita pilih data. Oke, setelah kita masuk ke dalam aplikasinya di AppSheet, kita setting terlebih dahulu ya di bagian data, kemudian tabelnya. Kita masuk, ini kita pilih read only saja. Kemudian ke view column atau di bagian kolom. Untuk type-nya kita buat teks saja ya semuanya. Sedangkan ini untuk computed key-nya kita hapus saja. Oke, setelah kita setting di bagian kolom, untuk key-nya kita samakan ya. Untuk key-nya di bagian menu dan labelnya juga di bagian menu. Save. Kemudian kita lanjut ke user setting. Di sini ada beberapa option ya namanya. Nah, kita tinggal menyesuaikan namanya saja. Mungkin dari yang nomor 2 ini saya akan beri nama username sesuai ini mungkin ya, user ID. Kemudian ada password. Kemudian nama. Dan juga sebagai. Nah, seperti ini. Kemudian type-nya kita sesuaikan dengan yang ada di dalam type kolom. Ya, karena ini berupa teks, maka di user setting juga kita sesuaikan menjadi teks semua. Oke ya, simpan terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini di bagian username kita setting dulu di bagian data validity-nya ya, di bagian valid if. Kita masukkan script atau formula. Nah, kebetulan di sini sudah saya siapkan untuk scriptnya agar nanti tidak terlalu lama ya. Jadi saya tinggal copy saja biar tidak makan banyak waktu. Oke, di sini kita sudah sesuai ya di is not blank-nya, username, kemudian home ya, di bagian home ini tadi home, dan ada user ID. Karena user ID-nya tadi kita beri nama username ya. Kemudian is not blank dan password kita simpan. Kemudian jika nanti kita memasukkan username yang salah, tidak sesuai dengan yang sudah kita siapkan tadi ini, maka akan muncul invalid value error. Nah, kita bisa custom juga di bagian ini. Scriptnya juga sudah saya siapkan.
tinggal copy saja. Oke, nah misalnya tadi ketika kita salah memasukkan username, maka akan muncul tulisan ini ya, username tidak ditemukan. Misalnya seperti ini. Oke, kemudian simpan. Oke, sebentar kita cek dulu apakah sudah betul. Oke, if not in this row after username, kemudian home, user ID, username tidak ditemukan ya. Ini bisa di custom ya, teman-teman. Bisa menggunakan peringatan lain atau misalnya username not found misalnya, bisa seperti itu. Nah, kemudian di bagian is blank password ini ya, karena tadi ada password di bagian setelah username, di sini juga bisa di custom. Nah, misalnya silakan isikan password Anda, nah atau yang lain. Nah, untuk yang di bagian ini saya kosongi saja ya. Jadi di sini ada space-nya, saya kosongi. Nah, saya save, simpan dulu. Kemudian di bagian password, nah ini sama juga bagian password. Di valid if-nya kita isikan script. Oke ya, jadi password lookup username, home, user ID-nya, kemudian password tadi. Dan save. Oke, invalid value errornya juga kita bisa mengcustomnya ya. Misalnya saya tulis password salah. Ini jika kita salah memasukkan password, maka akan muncul konfirmasi password salah. Kita simpan terlebih dahulu. Oke, kita cek apakah sudah muncul atau belum. Kita pilih show ya. Kemudian di bagian nama, nah ini sebetulnya bisa kita sembunyikan saja ya, tapi kita coba tampilkan saja ya untuk untuk tutorial kali ini. Jadi teman-teman, untuk bagian nama tadi itu sebetulnya bisa di custom, mau ditampilkan atau tidak. Nama dan sebagainya itu bisa di custom. Oh ya, ini di bagian password. Kita kembali ke password. Nah, di bagian require kita masukkan juga script. Nah, jadi ketika username-nya nanti sudah diisi, maka di situ ada tanda bintangnya ya, atau mandatory. Seperti itu. Oke, kita simpan, save. Kemudian di bagian nama, nah ini saya akan masukkan saja. Jadi mulanya seperti ini ya, lookup username, home, user ID di bagian nama, user ID bagian nama. Ya, jadi user ID-nya yang digunakan apa, maka akan muncul nama pengguna. Dan sebagainya juga sama ya. Di bagian ini juga sama. Ini bagian level kita ubah menjadi sebagai. Oke.
Oke ya teman-teman, setelah kita setting di bagian user ID, kita masuk ke dalam UX. Nah, di sini sudah muncul ya, ada user settingnya. Nah, di sini sudah muncul ada settings. Nah, jadi ketika kita memasukkan username tadi, misalnya Avi ya, tadi user ID-nya kita ubah namanya di dalam user settingnya menjadi username ya. Misalnya Avi dan passwordnya 111. Misalnya kita tidak, misalnya Avi ada ya terdata. Kalau misalnya lebih dari atau misalnya di bagian username kita masukkan selain yang ada di user ID ini ya. Misalnya Angga. Coba kita masukkan, maka akan muncul username tidak ditemukan. Nah, seperti yang ada di dalam user setting tadi. Di dalam script data validity. Nah, di dalam invalid error tadi ya, username tidak ditemukan. Nah, ini bisa di custom sebetulnya. Kemudian ketika kita memasukkannya dengan username yang pas, yang sesuai misalnya, maka tidak akan ada keterangan. Kemudian kita masukkan password 111 misalnya. Nah, maka benar ya, sudah benar passwordnya. Nah, ini sudah masuk ke dalam data. Kita coba masuk lagi. Misalnya kita gunakan password yang salah. Nah, maka akan muncul keterangan password salah. Oke. Nah, agar ketika kita masuk atau login, nah di sini kan masih muncul ya datanya. Nah, supaya ketika kita masuk ke login, di sini datanya menghilang, kita setting di bagian username, update behavior. Nah, di bagian reset on edit kita aktifkan. Begitu juga dengan yang password. Oke. Nah, kita coba. Kita masukkan lagi Avi. Ini salah. Nah, kita coba masuk lagi. Nah, maka sudah hilang ya. Jadi tidak terrecord lagi username dan password yang tadi kita masukkan. Oke, setelah itu kita ke bagian UX. Nanti kita akan menamai settings ini menjadi login atau logout. Ya, kalau di sini kan masih tulisannya setting. Masih setting. Nah, kita ubah namanya menjadi login atau logout. Itu di bagian user setting UX ya. Setting, bagian display name. Sudah saya siapkan untuk formulanya. Ya, seperti ini. Kemudian ikonnya bisa kita ubah juga. Misalnya seperti ini. Coba kita simpan. Sebentar, ada yang salah. Oh ya, untuk level ini kita ubah ya. Jadi sebagai, karena di database kita di sini tidak ada kata-kata level. Jadi sebagai. Kita masukkan, save lagi. Kita coba cek ya. Nah, ini sudah login. Kita login, coba Avi. Kemudian kita masukkan passwordnya, masuk. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, ini sudah masuk. Dan kita cek. Nah, ini sudah muncul logout. Kita tinggal logout, kemudian pilih save saja, maka otomatis akan logout ya. Nanti seperti itu. Oke, setelah di bagian setting ini kita ke
home ya, kita ubah di bagian view type-nya menjadi galeri saja. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Oke. Setelah di bagian UX, kita menuju ke data. Masih di bagian data lagi. Slice, masuk ke dalam slice. Nah, ini penting ya untuk bagian slice ini, karena nanti akan menentukan menu yang ada di bagian data. Jadi misalnya Pak Afi login, nanti akan muncul bagian data siswa dan arsip ijazah. Kita akan menampilkan hak aksesnya. Oke, di sini slice saya sudah menyiapkan juga scriptnya. User ID, username, ya seperti ini, ada N, user ID, user setting. Nah, bagian level ini kita ganti sesuai dengan database-nya. Oke ya, kemudian slash name-nya kita ubahlah menjadi login misalnya. Source table-nya tetap ya di home, karena masih kita belum menarik data dari sheet lain. Jadi masih hanya ada satu di sini. Jadi masih belum bisa menarik data lainnya. Oke, kita set ID. Ya. Di sini saja. Oke. Nah, sudah masuk. Slash action kita buat auto saja. Kita coba ya, kita masukkan Afi. Oke, save, coba apakah sudah masuk. Kita masukkan kembali Afi. Oke, masuk bisa. Nah, oke, di bagian home ini kita pilih login slice ya, tadi yang sudah kita buat slice-nya ya. Nah, tadi di bagian setting kita sudah selesai ya. Di bagian setting kita sudah bisa mengubah nama login di sini, setting di sini menjadi login dan juga logout. Kemudian di bagian data tadi sudah selesai kita buat, dan juga di slice ya, tadi slice juga sudah kita buat login ini ya. Jadi nanti kita akan menggunakan slash name, karena tadi slash name-nya adalah login, maka di bagian home ini tadi for this datanya kita ubah menjadi login slice. Oke, kita simpan. Nah, jadi tidak terlihat ya datanya. Jadi untuk mengakses data di aplikasi kita harus login terlebih dahulu.
Nah, misalnya di sini login, kita login dulu menggunakan username Avi ya, passwordnya 111. Coba kita cek. Nah, maka yang muncul adalah data siswa dan juga arsip ijazah. Ya, sesuai ya, data siswa dan arsip ijazah. Nah, sekarang kita coba login menggunakan user ID dan passwordnya dengan nama Bima. Oke, kita logout lagi. Dan kita masuk ke username Bima, passwordnya 222. Coba kita masuk. Nah, maka yang muncul hanya data siswanya saja. Data siswanya saja. Oke, sekarang kita akan coba mengganti misalnya kita klik logout ya. Di sini masih ada tulisan cancel dan save. Nah, kita coba ganti save ini menjadi login atau logout ya. Kemudian di cancel, kita di bagian cancel ini kita hilangkan. Kita ke UX, kemudian ke localize. Di bagian save, nah di sini kita masukkan formulanya. Oke, kita hapus saja bagian ini. Formulanya sudah saya siapkan juga. Jadi nanti teman-teman tinggal mengkopinya saja. Jika if and context view settings is not blank, user setting dalam username, kemudian masuk ke logout dan di sini login ya. Jadi munculnya seperti ini. Oke, kita save. Sekalian ya untuk yang cancel ya, di bagian cancel ini tinggal copy saja biar cepat. Jadi tampilannya seperti ini ya. Jadi di bagian tengah ini ya, saya beri tanda spasi. Di sini juga. Kalau yang tadi di dalam save, kita tuliskan login, logout dan login ya. Tapi di bagian cancel, supaya nanti tidak muncul tulisan cancel ini, maka saya hilangkan tulisan login dan juga logoutnya dengan kode spasi. Dan yang paling belakang masih tetap ya cancel. Oke, sekarang kita simpan. Nah, maka hanya muncul login saja. Sekarang kita coba tes. Login Avi dan masukkan passwordnya, kita login. Nah, masuk ya, data siswa dan arsip ijazah. Dan kita ke logout. Nah, di sini juga kita tidak perlu menuliskan username dan password ya. Kita langsung klik logout saja. Nah, maka datanya tidak akan bisa diakses. Nah, kemudian setelah itu kita ingin membuat header ya di atas username ini. Misalnya kita ingin memberikan semacam header atau tulisan. Kita bisa mengcustomnya di bagian data, di user setting, nah di bagian option heading ini. Dan kita pilih show, kemudian kategorinya kita pilih image, dan kontennya, nah ini bisa berupa link ya, link gambar atau GIF begitu. Dan di sini kebetulan sudah saya siapkan. Nah ini gambarnya untuk header, kita tinggal copy image address. Jadi teman-teman bisa mengcustom sendiri atau bisa mengambilnya dari Google ya. Tanda klik dan kita simpan di bagian kontennya, pilih done dan save. Coba apakah ini berfungsi atau tidak. Sepertinya belum muncul. Oh, ini di bagian show harus dicentang dulu ya, show. Nah, kemudian muncul seperti ini.
Oke ya, tampilannya sudah bagus. Sekarang kita coba menampilkan bagian info, bagian logonya ya, misalnya launch image dan juga background kita isi misalnya. Nah, maka backgroundnya akan muncul ya seperti ini, background belakangnya. Kemudian kita hilangkan juga di bagian misalnya asisten, about, dan feedback, kita coba hilangkan saja atau kita sembunyikan. Oke, di bagian ini mungkin. Oh iya, jangan lupa teman-teman untuk di bagian UX, di option untuk starting view-nya kita bisa dipilih di bagian home ya, supaya nanti ketika kita mulai membuka app sheet, nanti munculnya starting view-nya langsung di bagian home. Kita ke brand, format rule. Nah, ini untuk bagian feedbacknya. Di bagian ini ya ada feedback, kita bisa menghilangkan atau menyembunyikannya saja. Oke, kemudian kita disable aja ini untuk bagian share buttonnya. Kemudian untuk bagian asisten kita bisa mengenable-nya juga, mendisable-nya juga. Oke ya, jadi tampilan yang paling atas di sini adalah login dan juga nanti logout. Kita coba cek, buka dalam bentuk web, apakah sesuai. Nah, kita ketika klik home tidak akan muncul ya datanya. Sekarang kita login menggunakan Bima misalnya. Bima. Coba kita masukkan passwordnya. Bima. Maksudnya salah. Berarti 222. Kita login ya. Nah, datanya yang muncul adalah data siswa sesuai dengan hak akses yang kita berikan. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Di video selanjutnya saya akan coba membuat video tentang menarik data ke dalam database ini. Ketika kita klik data siswa, maka akan muncul data siswa yang kita inginkan. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.